Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Vina Erita, guru matematika di SMP Negeri 1 Atap Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Perjalanan yang biasa kami tempuh tergantung pada cuaca. Apabila musim panas tiba, jalan akan berdebu, dan apabila cuaca hujan, maka kondisi jalan akan sangat licin dan sangat beresiko untuk dilalui. Dan apabila air pasang, maka jalan akan tenggelam oleh air pasang dari Selat Suwir yang masuk ke darat. Tidak jarang kendaraan yang kami kendarai akan mogok di tengah jalan akibat terendam air pasang. Namun dengan dukungan dan kerjasama di antara rekan guru, kami mampu melewati hari-hari untuk dapat membersamai peserta didik yang ada di SMP Negeri 1 Atap Lukun. Dan ini adalah akses jalan untuk menuju ke ibu kota kecamatan Tebing Tinggi Timur. Dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, saya juga berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Asesmen awal saya lakukan untuk dapat memetakan kebutuhan peserta didik. Hasil dari pengamatan dan kolaborasi ini saya tuangkan dengan memanfaatkan artificial intelligence. Langkah awal, tahap pengenalan dan pembentukan pertanyaan. Dalam tahap pengenalan ini, peserta didik diajak melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui secara langsung dengan narasumber yaitu warga di sekitar. Di sini, peserta didik mengumpulkan informasi terkait tanaman sagu, dimulai dengan pengenalan tanaman sagu yang baru tumbuh sampai siap panen, hingga diolah menjadi tuah sagu yang bentuknya menyerupai tabung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi komunikasi peserta didik untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dari langkah awal kegiatan pembelajaran ini terlihat antusias dan rasa ingin tahu yang besar dari peserta didik. Mereka terlihat bersemangat untuk menerima dan mencari informasi dari lingkungan sekitarnya. Dan tampak rasa percaya diri dari peserta didik yang sudah terbiasa mengenal tanaman sagu. Mereka terlihat antusias untuk memperkenalkan kepada teman-temannya. Langkah selanjutnya, membentuk kelompok heterogen sebanyak 2 kelompok berdasarkan hasil asesmen awal yang sudah dilakukan. Kemudian peserta didik merancang tujuan proyek yang ingin dicapai, yaitu menghitung luas permukaan dan volume tuah sagu, dan membuat jadwal perencanaan, pelaksanaan hingga presentasi yaitu selama 2 minggu. Dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek di mana peserta didik mengumpulkan informasi cara menghitung luas permukaan dan volume tabung. Di sini saya melakukan diferensiasi konten dengan memberikan sumber belajar yang relevan dan beragam dengan tingkat kesulitan yang berbeda dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif MPI dengan menggunakan Chromebook. Serta diferensiasi proses di mana peserta didik memahami materi dengan berbagai sumber mulai dari bahan bacaan dan video yang sudah tersedia di MPI. Di dalam MPI berisi materi dan latihan yang beragam, mulai dari AKPD interaktif dan latihan berbasis games. Dengan MPI, peserta didik dapat secara mandiri mengakses sumber belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan untuk memperoleh informasi dengan turun ke lapangan melakukan pengukuran tuah sagu secara langsung. Saya terus mendampingi dan memantau kegiatan peserta didik di luar sekolah. Peserta didik mencari informasi yang dibutuhkan untuk mengukur luas permukaan dan volume tabung dari sumber belajar yang sudah dipahami sebelumnya, yaitu jari-jari dan tinggi dari tual sagu dengan membawa roll meter.
Setelah selesai, peserta didik kembali ke kelas untuk melakukan perhitungan dengan memasukkan nilai dari hasil pengukuran kelompok masing-masing ke rumus dari luas dan volume tabung. Kemudian peserta didik diminta menyajikan hasil diskusi di depan kelas, dan kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan, dan dilanjutkan dengan melakukan refleksi bersama peserta didik, dilakukan dengan dua cara, dengan lisan dan tertulis melalui link Padlet yang sudah disematkan di MPI, serta memberikan umpan balik sebagai bentuk apresiasi terkait hasil kerja peserta didik untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Kegiatan praktik baik ini sudah saya bagikan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah melalui Kombel Sekolah dan berbagi pembuatan media pembelajaran interaktif kepada rekan guru lainnya melalui Kombel Lintas Sekolah. Dampak lainnya adalah adanya kerjasama dari BRGM dalam kegiatan P5 di sekolah kami yang mengintegrasikan kearifan lokal Sagu.